warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap Indonesia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Salah satunya dalam sektor ekonomi. Karena pandemi ini menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun, maka masyarakat harus memutar otak demi memenuhi kebutuhan hidup dan juga menerapkan perencanaan keuangan yang diharapkan dapat memproteksi keuangan di masa depan dengan manajemen risiko dan dana darurat. Perencanaan keuangan menurut Financial Planning Standard Board Indonesia adalah suatu proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terencana. Ada 4 langkah dalam perencanaan keuangan nih teman-teman. Langkah pertama, menentukan tujuan keuangan. Kemudian memeriksa kondisi keuangan saat ini yang dilanjutkan dengan mengumpulkan informasi data yang relevan. Setelah itu tahapan terakhir yaitu membuat rencana keuangan, pelaksanaan, dan review. Teman-teman, manajemen risiko itu apa sih? Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari atau meminimalkan risiko yang tidak dapat diterima. Ternyata manajemen risiko memiliki fungsi loh teman-teman, diantaranya menemukan potensi kerugian, contohnya kerusakan fisik, kehilangan pendapatan, kerugian akibat orang lain. Yang kedua, mengevaluasi kerugian potensial. Ini merupakan proses mengukur frekuensi terjadi kerugian dan potensial loss dari tiap-tiap kerugian. Selanjutnya, penanggulangan risiko, yaitu memiliki teknik atau cara yang tepat untuk menentukan suatu kombinasi dari teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian tersebut. Walaupun risiko selalu ada dan tidak dapat dihilangkan, namun kita dapat mengelolanya untuk meminimalkan risiko dengan cara memilih untuk menerima risiko karena dampaknya lebih kecil dibandingkan manfaatnya. Selanjutnya, mentolerir terjadinya kerugian dengan membiayai diri sendiri dengan dana darurat. Ketiga, mengambil tindakan untuk menghentikan kegiatan yang dapat menyebabkan risiko terjadi. Dilanjutkan dengan melakukan tindakan pencegahan dan pengurangan kerugian. Terakhir, mengalihkan risiko kepada pihak lain, contohnya asuransi. Setelah membahas terkait manajemen risiko, di dalam perencanaan keuangan juga terdapat mitigasi risiko, salah satunya jangka pendek, yaitu dengan dana darurat. Pengertian dari dana darurat ialah dana yang disimpan untuk keadaan darurat, baik itu kecelakaan, kerusakan rumah, atau bahkan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK secara mendadak. Dana darurat penting karena memiliki beberapa manfaat, diantaranya tidak kebingungan mencari uang tunai dalam jumlah besar. Selanjutnya, tidak kehilangan momentum. Dana darurat juga membuat dana investasi tidak tergerus. Selanjutnya, dana cadangan untuk antisipasi kerugian sehingga tidak perlu menggadaikan apapun atau mencari pinjaman. Terakhir, dana darurat membuat hidup menjadi lebih tenang dan terjamin. Teman-teman juga wajib mengetahui besar dana yang dibutuhkan untuk dana darurat. Untuk yang masih single dan tidak memiliki tanggungan, sebesar 3-6 kali gaji yang dimiliki, sementara untuk mereka yang sudah mempunyai keluarga, besar dana darurat yang dibutuhkan 6-12 gaji yang didapatkan. Wah, ternyata banyak juga ya dana yang dibutuhkan, maka teman-teman wajib disiplin di dalam menyisihkan uang. Selain disiplin menyisihkan, dibutuhkan juga strategi dalam mengumpulkan dana darurat. Apa saja sih strategi yang diperlukan? Yang pertama, dimulai dengan menghitung berapa rata-rata pengeluaran bulanan untuk mendapatkan jumlah dana darurat yang tepat. Yang kedua, alokasikan sejumlah dana tetap dari penghasilan kamu, misalnya 10-20% dari gaji bulanan selama 10 bulan ke depan. Yang ketiga, lakukan penghematan dengan memangkas pengeluaran untuk hal-hal yang tidak perlu dan monitor terus dana tersebut ya. Maka dari itu, ada baiknya jika dana darurat disimpan dalam rekening yang berbeda dari rekening yang biasanya kita pakai. Selain itu, dana darurat juga harus dipisahkan dari instrumen investasi ataupun tabungan jangka pendek lainnya yang kita miliki. Dana darurat ini harus aman dalam arti memiliki risiko fluktuasi jangka pendek dan risiko kegagalan yang rendah, mudah diakses kapanpun dan dimanapun, dan harus liquid atau mudah dicairkan. Masyarakat Indonesia perlu mengetahui dan menerapkan manajemen risiko dan dana darurat. Menurut survei yang dilakukan 24 masyarakat dalam rentang umur 17-54 tahun, menyebutkan bahwa 54,2% terdampak COVID dan 58,3% merasakan pengurangan pendapatan. Maka itu solusi untuk menghadapi itu semua, kita bisa melakukan perencanaan keuangan sedini mungkin.
Salah satunya dengan manajemen risiko, karena manajemen risiko sendiri merupakan upaya untuk menjamin bahwa suatu masyarakat atau organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada. Darurat sendiri sebagai salah satu upaya dalam menangani risiko yang mendadak dan untuk membiayai kebutuhan yang tidak terprediksi atau ketika keadaan mendesak terjadi. Dana darurat juga menciptakan rasa aman kepada pemiliknya apabila dihadapkan dengan keadaan terburuk. Maka itu, kedua hal ini saling terikat dan sangat penting bagi kehidupan kita di masa sekarang untuk masa depan. Mitigasi risiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dimiliki oleh sebuah keluarga agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau merugikan. Dana darurat sendiri merupakan emergency fund yang memiliki peran penting khususnya dalam keadaan genting. Maka itu, kedua hal ini saling terikat satu sama lain untuk mengurangi dampak ekonomi akibat dari pandemi COVID-19 dan musibah lain yang tidak terprediksi sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.